kami mahasiswa dari Universitas Prima, Prodi Teknik Industri semester 2, ingin mewawancarai Dr. Nisdin tentang masalah atau tentang penyakit MSDS. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Tommy Girsang, dan di sebelah saya Pak Setiawan Damani. Saya Oktober dan Biasito. Saya Grace Tulus. Nama saya Estes Namata. Saya Fatimah Syarifat. Dan perkenalkan, nama saya Dr. Nisdin mengenai penyakit MSDS. Apa pengertian MSDS? MSDS, Musculoskeletal Disease Disorder. Nah, apa itu? Itu merupakan gangguan kronik pada otot, tendon, dan saraf yang disebabkan oleh penggunaan tenaga secara repetitif yang pergerakannya cepat, tiba-tiba, dengan penggunaan tenaga yang besar dan dengan tekanan yang tinggi. Yang di dalamnya juga waktu dimana kita melakukan tindakan itu ada postur yang janggal atau ekstrim dengan temperatur dipengaruhi temperatur juga gitu. Apa penyebab umum MSDS di tempat kerja? Penyebab umumnya biasanya ya karena mengangkat beban dengan gerakan yang tiba-tiba, misalnya membungkuk, memutar tiba-tiba gitu. Ada juga karena faktor latihan atau kerja, faktor kelainan struktural, faktor kelemahan otot dari pekerja tersebut, faktor lingkungan, dan faktor genetik. Bagaimana kita dapat mengatasi dampak psikososial dari MSDS seperti stres, kecemasan, dan depresi di tempat kerja? Ya, biasanya kita harus maintain diri kita dengan olahraga teratur, ya kan, supaya risiko cedera itu tidak terjadi. Karena biasanya orang-orang yang kurang berolahraga, mengolah ototnya, dia sering terkena dengan penyakit MSDS ini. Penyakit MSDS ini apa aja? Bisa kelainan otot berupa saraf kejepit, bisa karena faktor. Mengapa MSDS dapat menyebabkan rasa sakit dan tidak nyaman yang signifikan? Kenapa? Karena otot-otot atau sendi-sendi yang kaku, yang itulah karena kurang olahraga, itu semua terjadi, jadi menyebabkan kita sulit bergerak, gitu. Sulit melakukan aktivitas sehari-hari, gitu. Yang harusnya bisa gini, karena cedera otot misalnya kena saraf yang terjepit, gitu, kena HMT. Nah, yang biasa kita bisa melakukan aktivitas tiba-tiba gini gitu semua terhambat. Karena apa? Karena ada cedera otot. Ada faktor yang menghambat kita bisa melakukan aktivitas itu seperti biasa gitu. Nggak bisa lah dilakukan itu semua lagi. Misalnya mau jalan dari sini ke depan, nggak bisa karena apa? Sakit, ada pressure gitu. Bagaimana cara membedakan MSDS dengan penyakit lain yang mirip? Nah, MSDS ini ada terkena pada otot, ada terkena pada tulang, ya kan? Nah, kalau kita terkena pada otot, dia nyerinya lebih dangkal. Tapi kalau terkena pada tulang, dia nyerinya lebih tajam. Nah, dari segi penyembuhannya kayak mana? Nyeri otot dia lebih cepat daripada nyeri yang terkena pada tulang. Nyeri pada tulang itu apa? Kecelakaan termasuk dalam itu. Siapa yang berisiko lebih tinggi terkena MSDS? Orang sebenarnya pertama kali pada orang tua, orang yang lanjut usia, yang sistem ototnya semua dalam tubuh udah mulai kendor, ya kan? Yang kedua, pekerja yang pekerja yang sering terkena, yang punya predisposisi yang tinggi kayak seperti ini, tukang, atlet juga sering terkena cedera otot, cedera tulang, ya kan? Orang-orang yang sering kerja pokoknya dengan beban yang berat, itulah orang-orang yang sering terkena MSDS.